Hai Sobat Kepo, apa kabar nih? Kembali lagi di channel Kepo Tanpa Batas bersama aku, Yuke Milen. Jadi di podcast kali ini dengan tema seberapa penting sih IPK dan organisasi untuk kedepannya? Podcast ini akan menjadi ruang diskusi untuk Sobat Kepo, di mana akan kita kupas secara tuntas berdasarkan perspektif pribadi. Oh ya, Yuka sampai lupa nih, ada yang istimewa di podcast kali ini. Kita ditemani oleh Kak Hafil. Siapa sih Kak Hafil itu? Pasti Sobat Kepo sudah pada penasaran kan? Langsung saja yuk kita kenalan dengan Kak Hafil. Assalamualaikum Kak Hafil. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Kak? Baik, Alhamdulillah. Yuka dan Sobat Kepo sudah sangat antusias nih Kak untuk berdiskusi mengenai seberapa penting sih IPK dan organisasi untuk kedepannya. Namun, sebelum kita mulai diskusinya, alangkah lebih baik Kakak perkenalkan diri terlebih dahulu. Tak kenal, maka tak sayang. Biarkan Sobat Kepo bisa lebih dekat lagi dengan Kakak. Silakan Kak. Oke, teman-teman semuanya, Sobat Kepo. Nama saya Hafil Perdana Kusuma. Saya sendiri sekarang masih berstatus mahasiswa di jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Haluoleo. Nah Sobat Kepo, sudah tahu kan siapa Kak Hafil itu? Langsung saja yuk kita mulai diskusinya. Jadi hari ini kan kita membahas tentang seberapa penting sih IPK dan organisasi untuk kedepannya. Tentunya setiap orang akan memiliki perspektif yang berbeda jika dihadapi dengan pertanyaan tersebut. Tapi di podcast kali ini, kita tidak sedang berada di tim IPK ataupun organisasi. Anggap saja netral. Nah, untuk mengawali diskusi kali ini, Kak, saya punya pertanyaan untuk Kakak. Menurut Kak Hafil, seberapa penting sih IPK dan organisasi untuk kedepannya? Oke, gini. Sebelum masuk ke pembahasan IPK dan organisasi, ada hal yang harus kita bahas dulu nih. Kita harus bahas dulu nih masalah prioritas untuk seberapa penting sih keduanya itu, IPK dan organisasi. Jadi apa sih itu prioritas? Jadi gini, setiap orang kan pasti punya tujuan besar tuh dalam hidupnya. Ya benar. Punya tujuan akhir dan beberapa pemberhentian kecil gitu, atau tujuan sementara untuk menunjang menuju tujuan akhir itu. Kalau ibarat naik gunung nih, pemberhentian ini adalah pos-pos kecil tuh sebelum sampai puncak gunung. Untuk prioritas ada dua hal nih yang harus kita ketahui. Yang pertama itu hal penting dan hal-hal yang mendesak. Dalam naik gunung misalnya, hal penting adalah hal-hal yang membantu kita untuk mencapai puncak gunung itu. Misalkan hal-hal yang penting ini, peralatan navigasi, tenda, peralatan masak, logistik, P3K, kesiapan fisik dan kesiapan mental juga harus disiapkan sebagai hal-hal yang penting untuk sampai puncak itu. Sedangkan hal-hal yang mendesak adalah hal-hal yang tidak terlalu membantu kita sampai tujuan kita, tapi kadang harus dilaksanakan saat itu juga. Misalnya saat naik gunung lagi nih contohnya. Hal mendesak itu salah satunya kebelet buang air. Kan harus dilakukan tuh saat itu juga kan? Ya. Nah, jadi kalau menurut ada nih penulis buku kesukaan saya nih, namanya Sean Covey. Nah, judul bukunya The 7 Habits of Highly Effective Teens. Jadi tingkat prioritas itu kalau kata ditulis di buku itu dibagi menjadi 4 tingkat. Saya sebutin nih 4-4-nya dari yang prioritasnya rendah sampai ke yang prioritasnya tinggi. Yang pertama, kan tadi saya udah jelasin tuh apa itu penting dan apa itu mendesak. Nah, yang pertama itu, yang prioritasnya paling rendah itu hal-hal yang tidak penting dan tidak mendesak. Yang kedua, hal yang mendesak tapi tidak penting. Yang ketiga, hal penting tapi tidak mendesak. Hal yang keempat, hal yang penting dan mendesak. Oke, jadi kalau kalian udah tahu apa tujuan kalian dalam hidup ini, jadikan kuliah itu sebagai salah satu kegiatan besar yang bisa mendukung tujuan kalian itu. Pilih hal-hal yang menurut kalian penting untuk mencapai tujuan kalian, apalagi yang penting dan mendesak harus segera dilakukan. Itu namanya prioritas. Nah,
Setelah kalian tahu prioritas, baru deh kalian tentukan mana yang lebih penting, organisasi atau IPK gitu. Wah, Nah, mungkin nih ada kan yang masih sekolah juga nih nonton atau dengar. Nah, apa sih itu IPK dan apa aja organisasi di kampus tuh? IPK itu kependekan dari Indeks Prestasi Kumulatif, yang mana itu bisa dibilang nilai rapot kalian di kampus nantinya. Dari yang nilainya itu dari 0,00 sampai 4,00. Nah, untuk kalian yang saat ingin mendapat beasiswa atau berencana melanjutkan S2 nantinya, IPK ini penting nih. Untuk lanjut ke luar negeri, harus juga punya minimal IPK 3,00 lah. Bahkan di beberapa kampus terkenal bisa sampai 3,5 ke atas. wah, Dan juga dengan syarat-syarat lainnya ya, tentu TOEFL atau IELTS dan GRE atau GMAT gitu. Kalau mau ke luar negeri. Nah, seberapa penting sih IPK itu? Lagi-lagi balik ke tujuan prioritas masing-masing ya. IPK itu penting atau tidaknya ya tergantung tujuan masing-masing, lagi-lagi gitu ya. Kadang ada beberapa mahasiswa nih yang salah kaprah dengan IPK yang didapatnya, berpikir bahwa IPK itu jembatan kokoh nih menuju tujuannya. Padahal nilai IPK itu nggak 100% juga nunjukin penguasaan kita terhadap ilmu yang didapat kan. Ini nih yang penting sebenarnya daripada IPK itu sendiri. Apa itu? Itu ilmu yang didapat, ilmu yang dipahami. Jadi intinya ilmu tuh lebih bernilai dari nilai itu sendiri bahkan. Semakin kita paham dengan ilmu yang kita dapat di perkuliahan, jembatan kita nih untuk ke tujuan kita nih semakin kokoh untuk menyeberang ke tujuan kita itu. Karena bahan utama dari jembatan kita ini tadi, kalau dianalogikan ya, itu ya ilmu kita itu, bahkan ilmu kita yang kita pahami itu yang bisa digunakan untuk seumur hidup kita. Kalau nilai mah ya mungkin untuk sementara aja. Nah, tadi kan udah bahas tentang IPK nih, sekarang organisasi. Seberapa penting sih organisasi? Nah, lagi-lagi tergantung ke orangnya masing-masing ya, tujuan dan prioritas masing-masing. Organisasi itu bagus sih untuk belajar manajemen, entah itu manajemen waktu, kegiatan, bahkan self management gitu, manajemen diri kita sendiri. Selain itu juga organisasi biasanya dikaitkan untuk memperluas jaringan kita, memperluas kenalan gitu, networking. Tapi balik lagi ke prioritas ya, prioritas kita masing-masing apa nih? Oke, jadi ngomongin organisasi, mungkin ada yang banyak belum tahu nih secara harfiah organisasi itu apa sih? Nah, organisasi itu suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan yang sama gitu. Kalau organisasi di kampus itu biasanya sih ya dibagi ada tingkatan-tingkatannya nih. Ada yang tingkat universitas, fakultas, dan jurusan. Kalau diperhatiin organisasi di kampus itu kayak miniatur negara lah. wah, kenapa bisa begitu? Nah, karena ada presidennya, ada istilahnya lah, ada gubernurnya, ada wali kotanya gitu. Di tingkat universitas kan, iya, ya di tingkat universitas ada BEM namanya, Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM Universitas. Itu ketuanya yaitu presiden mahasiswa disebutnya Presma. Terus di tingkat fakultas ada yang namanya BEM fakultas. Di tingkat jurusan ada yang namanya himpunan mahasiswa. Nah, selain organisasi di kampus juga ada kegiatan lain nih, namanya UKM, unit kegiatan mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa. Kalau di sekolah itu namanya ekskul, ekstrakurikuler. Selain organisasi di kampus juga banyak organisasi di luar kampus nih. Seperti contohnya himpunan Cita Jepang misalnya. Kalau di Kendari sini ada tuh.
himpunan mahasiswa daerah tertentu juga ada, misalkan daerah ada dari daerah mana gitu, dari daerah Raha misalkan ada membuat himpunannya gitu, ada. Nah, maaf nih panjang banget nih saya jelasin nih ya. biar detail. Nah, jadi untuk berorganisasi di kampus ini kita juga harus pilih-pilih kegiatannya juga ya. Apalagi kalau kita jadi seorang yang suaranya paling didengar atau jadi ketua, kita harus ikuti ada yang namanya di perguruan tinggi itu namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, ini nih acuan kita sebenarnya dalam menjalankan kegiatan di kampus, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Nah, kadang ada nih kegiatan organisasi yang kurang jelas gitu kan. Bukannya kita dapat sesuatu yang bagus, kadang malah dapat capeknya doang gitu. Nah, selain itu saat berkegiatan di organisasi, kalau misalkan kalian pengen ikut organisasi ya atau ikut organisasi, usahakan amanah yang diterima itu sesuai dengan kemampuan dan bakat kita. Dan kalau emang kita jadi ketua, kita juga harus jeli tuh lihat kemampuan bakat dan bakat dari anggota-anggota kita sebelum kita memberi amanah ke dia nih. Itu kan untuk keberhasilan dan kelancaran kegiatan kita juga kan nantinya gitu. Itu deh penjelasan saya gitu. Wah, Yuka sampai speechless Kak mendengar penjelasan Kakak. Gak tahu mau bilang apa lagi. Karena sampai saat ini pun Yuka belum bisa mengimbangi keduanya Kak. Sampai ada saatnya Yuka condong memburu IPK, tapi sosialisasinya kurang. Nah, pas Yuka condong di organisasi, IPK-nya malah berantakan. Tapi ini sih lebih ke manajemen waktu Yuka yang belum baik. Nah, kalau kita condong ke barat, pasti kita menjauh dari timur. Begitupun sebaliknya, kalau kita condong ke timur, pasti kita jauh dari barat. Tetapi kita harus berada di pertengahan. Nah, menjadi orang-orang yang berada di pertengahan itu pastinya sangat keras dan perlu pembiasaan. Terlebih tadi Kakak telah menjelaskan, kita harus bisa memprioritaskan yang memang benar-benar prioritas kita. Nah, selanjutnya Kak, kita lanjut di pertanyaan kedua ya. Nah, menurut pandangan Kakak, IPK dan organisasi itu bagaimana sih? Penting atau tidak? Oke, tadi kan saya udah jelasin secara umumnya nih ya. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas menurut paradigma saya, sudut pandang saya nih terhadap IPK dan organisasi. Apakah IPK itu penting bagi saya? Kalau jawaban saya tidak terlalu penting. Nah, kenapa? Wah, kenapa bisa? Pasti beberapa dari kalian mikir karena saya aktif organisasi gitu. Enggak juga. Bahkan bisa dibilang saya tidak aktif di organisasi. Balik lagi ke tujuan masing-masing ya. Balik ke prioritas. Saya punya alasan kenapa IPK bahkan organisasi itu tidak terlalu penting untuk saya gitu ya. Pertama nih, seperti yang sudah saya bahas tadi ya. IPK itu kan gambaran perolehan nilai kita di kuliah gitu. Tapi itu juga nggak menjamin pemahaman kita untuk banyak hal. Juga yang jadi pertimbangan saya itu adalah ilmu yang saya dapat pun bukan dari perkuliahan aja gitu. Itu kenapa saya pikir IPK itu ya nggak 100% bisa dipercaya lagi. Saya juga mahasiswa jurusan fisika ya, tapi saya juga belajar ekonomi untuk kebaikan keuangan saya saat ini sampai masa depan. Saya juga belajar bahasa kan untuk memudahkan saya menerima informasi, baca buku dan lain-lain. Belajar biologi juga demi kesehatan tubuh, demi lingkungan juga gitu. Belajar manajemen, bahkan saya belajar parenting untuk jadi ayah yang baik ke depannya. Ya walaupun ada pride tersendiri gitu ya di dunia kuliah yang penuh persaingan ini, punya IPK tinggi itu bisa jadi kebanggaan ya, bangga gitu kan. Karena dari awal saya milih jurusan fisika itu untuk memenuhi rasa penasaran saya gitu terhadap dunia ini. Jadi menurut saya
nilai itu nggak penting-penting amat lah gitu. Jurusan fisika ini jurusan yang tepat sih bagi saya untuk menjawab rasa penasaran saya itu, karena selain mendasar banget ilmu ini, fundamental banget, fisika juga universal gitu, bisa belajar dari hal yang paling kecil sampai hal yang terluas di dunia ini gitu. Jadi berapapun nilai yang saya dapat, saya nggak terlalu senang juga nggak terlalu kecewa gitu kalau misalkan itu tinggi atau kecil gitu kan nilainya, karena bukan itu tujuan saya dari awal. Pernah nggak sih kalian senyum-senyum sendiri saat guru atau dosen kalian lagi ngejelasin hal yang udah buat kalian penasaran gitu selama ini? Itu tuh yang saya cari tuh, itu yang saya alami di jurusan saya ini gitu. Nah sekarang tadi saya udah bahas mengenai IPK nih menurut pandangan saya. Sekarang bagaimana sih organisasi bagi pandangan saya nih? Nah, organisasi itu kan merupakan tempat kita mencari jaringan gitu kan. Iya. Pada umumnya alasannya begitulah orang-orang ikut organisasi. Juga tempat belajar di luar kuliahnya kita itu. Tapi selain kuliah dan organisasi, ada tempat juga nih mencari jaringan lainnya, mencari teman lainnya, mencari networking lainnya nih. Nah, sebagai gantinya saya nggak terlalu aktif lah di organisasi. Untuk memperluas jaringan saya gitu atau kenalan saya daftar deh jadi pengajar di sebuah lembaga bimbingan belajar gitu kan. Di sana tuh saya bisa kenal dengan dosen-dosen dari kampus saya ataupun dari kampus lain gitu. Dan mahasiswa juga, saya kenal mahasiswa-mahasiswa yang jadi pengajar di situ juga dari jurusan lain, bahkan kampus lain gitu kan. Saya juga belajar dari pengajar bidang lain itu juga, dari ilmu-ilmu yang mereka kuasainya, dari ilmu-ilmu yang mereka kuasai. Jadi sharing gitu kan, menurut sudut pandang bidang kita masing-masing gitu. Iya, seru banget gitu. Saya juga dapat banyak belajar di situ. Siswa-siswa saya di situ tuh yang akhirnya jadi adik tingkat saya di kampus gitu, jadi teman lagi gitu kan akhirnya. Selain itu saya juga daftar jadi asisten di beberapa laboratorium di jurusan saya. Jadi saya juga bisa kenal tuh adik-adik mahasiswa jurusan lain yang praktikum, yang praktikum dari jurusan lain tuh. Juga saya juga bisa kenal sama alumni yang masih tetap jadi asisten di laboratorium itu. Nah, ternyata untuk cari jaringan atau kenalan nggak cuma dari organisasi aja kan, bahkan saya bisa dapat jaringan yang lebih luas, tingkatannya beragam gitu, dari yang anak sekolah, adik tingkat, kakak tingkat, sampai dosen, bahkan alumni gitu kan. Nah begitulah, kenapa kalau saya menyampingkan organisasi, karena saya udah punya wadah sendiri nih yang bikin saya punya banyak teman itu gitu, dan punya banyak pengalaman di situ. Itu sih alasan saya. Wah, jadi kalau versi Kakak Hafil untuk mencari relasi atau networking bukan jalan pintasnya bukan saja lewat organisasi ya, tapi kalau Kak Hafil saya lihat lebih kepada cari-cari pengalaman yang berada di luar, seperti yang tadi Kakak bilang, Kakak mengikuti atau mendaftar menjadi guru les privat dan menjadi asisten lab. Nah, lagi-lagi di sini kita tidak berada di tim organisasi ataupun IPK, namun kita di sini netral dan kita membahas ini berdasarkan perspektif pribadi. Nah, di sini Sobat Kepo bisa melihat atau mendengar perspektif dari Kak Hafil. Jadi kita tidak sedang menyudutkan sisi manapun. Nah, lanjut Kak. Apa tanggapan Kakak melihat mahasiswa yang hanya berburu IPK? Iya. Lagi-lagi sih balik lagi ke penjelasan saya tadi. Balik lagi ke prioritas masing-masing ya. Setiap orang kan punya tujuannya masing-masing tuh dalam hidup kan. Nah, mungkin nih untuk beberapa orang IPK tinggi itu merupakan syarat dia tuh. Nah, oke lah. Dan syarat dia tuh untuk mencapai mimpinya ke depan, entah dia mau ngajar beasiswa, entah dia mau
daftar S2 syaratnya IPK itu gitu. Berguru IPK itu keren kok. Karena untuk berguru IPK itu bukan cuma belajar doang loh. Kalian harus paham karakter dosen, nebak-nebak soal, nebak-nebak soal apa aja yang akan keluar. Siapin diri sebaik mungkin nanti ujian, entah itu kuis kan, gitu. Dan orang-orang yang berburu IPK itu luar biasa. Dia belajar mungkin satu malam sampai begadang kan ya. Saat yang lain tidur, dia belajar gitu. Ya benar. Nah, tapi alangkah lebih serunya nih, kalau bukan berburu IPK tapi berburu ilmunya itu di kuliah gitu. Mantap gak tuh? Nah, jadi nggak cuma kuliah aja kan. Jadi di kampus kita bisa panen tuh ilmunya tuh. Bahkan nggak cuma dari kuliah doang kita bisa panen ilmu, dari artikel, ya kan? Mungkin misalkan lagi sebelum tidur gitu, lagi, kalau saya sih ya biasa, kalau saya sebelum tidur saya bengong gitu kan, Ngapain Kak? Terus tiba-tiba kepikiran satu hal, saya skeptis loh, bukan skeptis sih, saya penasaran dengan apa yang saya pikirkan itu. Akhirnya saya nyari di Google tuh. Nah, akhirnya baca-baca artikel kan, panen lagi ilmu tuh. Gitu. Yeah. Mungkin kalau artikel atau baca-baca kurang percaya gitu, kalian bisa ke perpus gitu. Iya benar. Mungkin kalau nggak biasa baca buku bisa nonton di YouTube gitu. Banyak loh YouTube gitu, kayak animasi, misalkan animasi YouTube itu ada di YouTube ada animasi gitu, tapi justru ilmunya banyak di situ. Kalau yang saya biasa nonton sih ada channel namanya Kok Bisa, sama kalau network namanya It's Awesome Time gitu. Animasi lucu, untuk kalau dilihat sih itu untuk tontonan anak-anak, tapi di situ pertanyaannya mendasar banget, kayak kenapa langit itu biru, kenapa petir itu ada, kenapa kalau sore itu langit warnanya merah. Itu seru banget loh di situ kan. Semacam pertanyaan di Quora ya Kak. Iya gitu. Bahkan kalian bisa panen ilmu dari mana lagi coba? Dari ini yang kalian denger ini, kalian bisa loh panen ilmu di sini gitu. Nah. Jadi kalau kita niat berburu ilmu itu, kita jadi fokus untuk pahamin tuh ilmu itu tuh. Jadi akhirnya kita paham banget, ngeh banget sama ilmu itu. Jadi nggak hilang-hilang deh dari ingatan kita seumur hidup kita. Itu sebenarnya sih yang penting, karena ilmu yang kita fokusin itu, kita penasaran gitu, misalnya penasaran gitu. Itu tuh kalau dapat jawabannya pasti kita inget terus. Enggak. Iya gitu. Gitu. Wah, keren nih Kak Hafil. Nah, Yuka punya pertanyaan lagi nih Kak. Kalau Kakak sendiri pernah mengikuti organisasi apa saja? Saya tuh sebenarnya orang yang gak banyak organisasi ya. Saya cenderung ikut, tapi maksudnya bukan cenderung ikut sih. Saya ikut tapi cenderung gak aktif gitu di organisasi. Bawa diri Kak. Iya, kadang cuma numpang nama gitu ya. Ya, tapi ya saya juga pernah gabung lah seenggaknya di organisasi. Kalau di kampus itu, di kampus sini gitu ya, saya pernah ikut organisasi himpunan mahasiswa jurusan fisika gitu. Dan kalau pernah saya ikut exchange di Jepang, itu saya tergabung di Persatuan Pelajar Indonesia Jepang bagian kota Fukui gitu. Walau nggak jadi anggota yang aktif gitulah, karena maaf nih, ada hal yang menurut saya penting sebenarnya kan, dari yang jadi prioritas saya itu. Benar. By the way, IPK Kakak berapa sih? Kalau boleh tahu, kita buka-bukaan di sini ya Kak, jujur. Aduh, sulit juga nih. Jawab jujur Kak. Iya. Saya sebenarnya kurang enak sebenarnya kalau bahas-bahas IPK ini. Ya gini deh, kalian tebak-tebak banget. IPK saya itu di atas 3,5, lebih sedikit lah. Karena
2,5%-nya saya sumbangin ke teman-teman yang lain gitu kan. Gitu. Ada juga KIPK disumbangin ke teman-teman. Bagi-bagi lah. Versi KHP sedekah dengan IPK. Nah, kalau menurut kakak nih, kalau mahasiswa yang giat berorganisasi tapi urusan kuliahnya di nomor 2 kan itu gimana ya kak? Nah, balik lagi nih masalah prioritas tadi kan, setiap orang kan beda-beda nih. Selagi itu sesuai dengan tujuannya tuh, itu baik sih menurut saya itu. Nah, untuk kalian nih sobat kepo nih, untuk kalian yang belajar untuk masuki dunia politik ke depannya, fokus di organisasi itu pilihan yang tepat sih. Tapi ya usahakan tanggung jawab sama kampus kuliahnya kalian itu. Belajar juga harus dilaksanakan walau ya ikut organisasi, karena awalnya masuk kampus kan sebenarnya untuk belajar gitu, untuk ambil gelarnya itu kan intinya awalnya kan gitu. Tapi kak, kok bisa ya ada orang yang dari segi IPK-nya bagus, aktif pula berorganisasi? Wow banget kan? Kalau dari perspektif Kak Hafil ini mustahil nggak sih? Oh, sangat tidak mustahil dong. Nah kan ini nih orang-orang kayak gini nih, manage waktunya baik banget dia kan. Mereka juga pasti punya prioritas gitu kan. Ya prioritas mereka mungkin organisasi, tapi kuliah juga gitu. Mungkin bisa jadi organisasinya ini membantu kuliahnya gitu kan. Mungkin sebaliknya juga gitu kan. Tapi jangan salah juga, mereka juga banyak mengorbankan waktu, banyak mengorbankan hal gitu. Jadi istirahatnya mereka jadi kurang, jadi jarang main-main gitu kan, jalan-jalan apa, mereka nggak punya waktu gitu kan, bahkan kadang lupa makan gitu kan orang-orang kayak gitu. Tapi terdapat kenikmatan tersendiri ya kak? Gitu, karena udah tujuannya mereka, udah passionnya gitu lah istilahnya. Ya benar. Kalau nah kak, iya, kan kakak pernah ikut exchange ke Jepang nih. Yeah. Nah, menurut kakak, IPK dan organisasi itu berpengaruh nggak sih buat exchange? Untuk exchange ya, IPK itu sebenarnya bukan syarat utama exchange-nya sih, tapi IPK itu untuk syarat dapat jaminan hidup di sana gitu, dapat beasiswa, karena seleksinya dilihat dari IP kita gitu. Kalau organisasi gitu ya, kalau misalkan organisasi juga bagus sih pengaruhnya kalau kita pernah ikut organisasi di sini gitu ya, di kampus sini gitu. Jadi di sana tuh saat kita exchange, kita udah punya pengalaman nih berorganisasi gitu. Jadi di sana kalau mau ikut organisasi, jadi udah biasa gitu lah, nggak kaget gitu. Benar. Nah nih kak, ada pertanyaan dari Sobat Kepo. Kalau student exchange biasanya di laman pendaftaran apa yang lebih diutamakan? Pengalaman organisasi atau pengalaman IPK? Maksud saya pengalaman organisasi atau IPK? Enggak, dua-duanya ya kalau menurut saya. Bukan menurut saya sih, emang enggak kedua-duanya gitu. Yang penting sih ya, yang paling penting itu untuk ikut exchange itu yang pertama rekomendasi dosen. Sebenarnya rekomendasi dosen ini biasanya juga dosen yang melihat dari IPK-nya sih, tapi nggak banyak juga ya mahasiswa yang IPK-nya pas-pasan tapi dapat rekomendasi mungkin dari kesehariannya gitu ya. Terus yang kedua itu TOEFL ya, karena kita keluar negeri kita harus dilihat bahasa Inggrisnya pasti kan. Yang ketiga sih visa pelajar ya. Kalau nggak dapat visa pelajarnya nggak mungkin kita berangkat ke sana. Bahkan bisa dibilang sih IPK dan pernah ikut organisasi itu cuma formalitas doang di formnya gitu, di kayak laman pendaftarannya gitu kan, cuma formalitas doang ditulis gitu. Wah, bisa nggak kak ceritain sedikit tentang pengalaman kakak exchange di Jepang biar Sobat Kepo tahu
tentang seluk-beluk kakak pergi ke Jepang dan kehidupan kakak selama di Jepang. Oke. Pertama, saya itu pergi ke sana mengikuti exchange itu tahun 2018 ya. Tahun 2018. Nah, awalnya kegiatan exchange student ini diadakan mulainya dari tahun 2016 tuh. Sebenarnya tahun 2017 sebenarnya saya pengen banget ikut, tapi ternyata tertikung gitu kan sama kakak tingkat gitu kan. Nah, akhirnya saya ikut yang 2018 tuh. Nah, kebetulan dosen yang mengurus ini juga dia itu pengurus akademik saya gitulah istilahnya, bapaknya saya gitu di kampus gitu kan, yang ngurusin. Iya, PA, penasihat akademik, bukan pengurus dong, penasihat akademik saya gitu kan di kampus gitu, bapaknya saya di kampus gitu. Nah, kebetulan itu beliau gitu, jadi ya saya punya sedikit jalan lebih pasti lah dari teman-teman saya yang lain gitu kan gitu. Nah, alhamdulillah saya berangkat gitu kan ke sana tahun 2018. Nah, untungnya juga bukan tahun 2019 ini ya, kasihan banget nih yang teman-teman yang sekarang lagi di sana nih. Sebenarnya saya iri banget loh sama teman-teman yang saat ini pergi ke sana tadinya, karena tahun ini ada itu Olimpik di Jepang, di Tokyo. Wow, keren kan? Tapi ternyata gara-gara corona diundur deh itu tahun depan. Aduh, sayang sekali mereka gitu. Ya benar, rugi. Nah, sebelumnya waktu saya berangkat tuh bulan-bulan pertama sampai bulan ketiga itu tuh saya punya kendala di keuangan tuh, karena belum dapat beasiswa tuh, karena beasiswa dapat Desember. Itu juga belum pasti sebelumnya saya dapat gitu kan. Akhirnya saya tuh bolak-balik ke kantornya terus gitu kan, ke kantor urusan itulah mahasiswa dari luar gitu kan. So datang lagi ke situ gitu, minggu depannya datang lagi serahnya, udah ada belum beasiswa? Oh, nanti kami kabarin ya. Minggu depannya saya datang lagi, udah ada belum? Nanti kami kabarin ya. Pada akhirnya ada tuh beasiswa namanya JASO. Oh, keren loh itu kak. Ada JASO bersedia gitu kan untuk kami mendaftar gitu, saya dan teman saya mendaftar di JASO itu. Alhamdulillah kami dapet tuh beasiswa itu selama kurang lebih 9 bulan dapet dah, dari Desember sampai kapan tuh 9 bulan gitu gitu sampai Agustus ya gitu. Nah gitu. Nah, masalah kuliah di sana gimana nih? Nah, di sana kuliahnya jelas berbahasanya pakai bahasa Inggris untuk kelas kalau saya di sana ikutnya kelas engineering. Nah, di sana juga ada kelas bahasa Jepang. Kalau kelas bahasa Jepang itu bahasa Inggrisnya digunain dikit banget karena kita lagi di kelas Jepang gitu kan. Nah, itu untuk kuliahnya sih yang saya ambil hampir sama kuliah-kuliah saya yang udah saya ambil di sini gitu. Jadi di sana tinggal ngulang aja gitu sebenarnya. Dan di sana juga saya melakukan riset gitu untuk skripsi saya. Yang sampai sekarang saya belum ujian skripsi nih. Katun ya kak. Iya. Gitu. Di sana saya melakukan itu riset untuk skripsi saya kan. Di sana itu enak banget kalau dibandingkan di sini ya. Peralatannya enak banget, bahkan apa-apa disiapin gitu di sana gitu. Keren. Dan kalau di sini kan kita itu kalau penelitian di fisika selalu ada operatornya tuh di alat-alatnya. Kalau di sana kita bisa terjun langsung ke alatnya, itu tuh yang sebenarnya ilmu yang saya beruntung banget bisa megang alat-alat itu gitu. Kalau di sini harus yang udah dua gitu kan, S3 baru bisa megang gitu kan. Di sana kita dengan bebas
tinggal daftar schedule gitu, kapan mau pakai alat itu pakai deh. Hanya di awal Berarti, aja. Kak, di sana lebih diberi keleluasaan ya? Iya, di sana mahasiswa itu lebih dipercaya gitu kan. Kalau di sini kan ya gitu, Ya, kita tahu jangan sampai ya kan. Kalau di sini kan harus berurusan sana sini baru bisa. iya, dan kepercayaannya sama mahasiswa kurang di sini kan. Gitu. Krisis kepercayaan. Iya. Gitu. Ya itulah pengalaman saya. Nah, sebelum kita tutup podcast kita pada hari ini, Kak, sebaiknya Kakak beri kesan dan pesan untuk Sobat Kepo yang berada di luar sana. Pesan dan kesan dari Kak Hafil, apa saja itu? Nah, pesan-pesan ya. Ya. Lagi-lagi nih, yang pertama sih ya, pesan saya nih, yang pertama, tentuin tujuan hidup kalian. Karena ibarat main basket ya, saya juga suka main basket. Ibarat main basket nih, kalau kalian nggak membidik ringnya itu, bola kalian nggak akan masuk ke ring itu gitu. Gitu juga hidup gitu. Kalau kalian nggak punya tujuan, kalian akan nggak terarah gitu kan. Kalian tiba-tiba ngikut ini, teman suka ini, kalian ikut ini gitu. Jadi nggak terarah banget gitu. Nah, setelah kalian punya tujuan itu, tadi tentuin prioritas kalian dalam berkegiatan sehari-hari gitu. Nggak cuma di kampus doang, tapi sehari-hari. Itu yang penting itu. Itu pesan saya tuh. Biar nggak terombang-ambing ya, Kak. Iya. Karena kita mudah terbawa arus, jadi arus bawa kita ke sini, ya kita ke sini. Arus bawa kita ke situ, jadi harus kita kuatkan lagi prioritas kita. Nah, terima kasih ya Kak atas pengalamannya. Nah, Sobat Kepo, bagaimana? Keren kan pesan dan kesan dan sudut pandang dari Kak Hafil itu sendiri. Nah, untuk podcast kali ini kita tutup ya. See you Kepo people.